الحمد لله الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة من أفضل أيام الشهور والأعوام، وفضل بتمام فضله الأعمال على غيره من سائر الأيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الحوض والشفاعة والمقام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الآية. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah dat yang telah menciptakan diri kita. Maka selain daripada Allah adalah makhluk yang diciptakan. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala Ar-Razi, As-Sami', Al-Basir, yang senantiasa memberikan rizki, mendengar, melihat diri kita. Maka selain daripada makhluk adalah Al-Marzuq, yang diberikan rizki sama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dilihat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang didengar sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai makhluknya, maka pada siang hari ini kita melaksanakan salat Jumat. Kita berharap kepada Allah semoga salat Jumat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada panutan alam, Habib tertinggi baginda termulia, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib berwasiat, mari kita sama-sama kita untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang akan menjadi penolong diri kita nanti di kehidupan akhirat kelak. Karena yang akan dibawa oleh kita sesungguhnya adalah perkara iman. Sejauh mana dia mengusahakan iman dalam kehidupannya, sempurna agama dalam hidupnya, iman wujud dalam kehidupannya,
maka akan sempurna kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan di kehidupan akhirat kelak. Tapi seorang hamba ketika dia kembali kepada Allah, sekalipun di dunia dia termasuk orang-orang yang penuh dengan limbangan harta dunia, tetapi ketika tidak membawa iman, maka itu adalah awal dari masalah ketika nanti dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena derajat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sejauh mana setinggi iman yang ada dalam dirinya, maka sejauh itu pula Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatnya di kehidupan akhirat kelak. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kehidupan manusia adalah kehidupan yang sangat sebentar di dunia ini. Tidak lama, hanya sekitar 60-70 tahun saja. 100 tahun yang lalu Bapak dan saya tidak ada di dunia ini, dan 100 tahun yang akan datang bisa dipastikan kita pun sudah tidak ada di dunia ini. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kehidupan akhirat adalah kehidupan yang ada awalnya tetapi tidak ada akhirnya. Apabila seorang manusia dia meninggalkan daripada dunia ini, masuk ke dalam kehidupan akhirat yang melalui asbabnya adalah kematian, maka disitulah seorang manusia, jemaah yang dimuliakan Allah, ketika ruh keluar dari jasadnya, dia meminta-minta kepada Allah, kalau seandainya diberikan waktu walaupun hanya sedetik saja, maka dia akan menyedekahkan hartanya, akan menjadikan usianya untuk berkhidmat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Seluruh kenikmatan yang diberikan kepadanya, maka akan senantiasa dipakai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyakit manusia pada saat ini, jemaah yang dimuliakan Allah, hubbud dunya wa karahiyatil maut. Cinta dunia, lupa dengan kematian. Padahal jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa ta'ala, kematian ini akan senantiasa terus melihat daripada orang yang akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ruhnya. Bahkan malaikat Israel alaihi salatu wassalam 100 kali dalam sehari melihat diri kita apakah sudah waktunya atau tidak untuk meninggalkan dunia ini. Bagi seorang hamba yang dia terlena dengan kehidupan dunia, padahal kita sama-sama tahu dunia, sifat daripada dunia ada awalnya, ada akhirnya. Sifat daripada dunia adalah sementara. Bahagia sementara, sakit sementara, hidup sementara, susah sementara, senang sementara, muda sementara, tua sementara. Kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya adalah kehidupan akhirat. Sementara di akhirat, jemaah yang dimuliakan Allah, Allah hanya menyediakan 2 tempat saja, surga atau neraka. Dan hari ini orang-orang menganggap bahwa dengan sholat saja cukup untuk mendapatkan surga, dengan sedekah saja cukup untuk mendapatkan surga. Padahal jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, surga ini sangat mahal, sehingga saking mahalnya surga, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan contoh-contoh terbaik, manusia-manusia terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terbaik daripada sekian manusia yang telah memperjuangkan agama di dunia ini untuk mencintai kehidupan akhirat, sehingga dia dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam surga. Mahal surga. Para sahabat radhiyallahu anhu, mereka mengorbankan nyawanya, menumpahkan darahnya, menghabiskan hartanya, rela berpisah dengan anak dan istrinya. Bagaimana supaya mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sangat panjang, kehidupan yang sangat lama,
Di dunia hanya 60-70 tahun saja usia daripada umat Nabi. Tapi di akhirat kelak jemaah yang dimuliakan Allah, dikubur lama, di mahsyar pun lama, ribuan tahun, di mizan pun lama, ribuan tahun, ketika melewati jembatan Sirat pun lama, ribuan tahun. Yang kita tidak mengetahui apakah diri kita ini akan selamat atau tidak ketika menghadapi kehidupan akhirat. Waktu yang sangat sebentar ini jemaah yang dimuliakan Allah, yang hanya 60-70 tahun ini menentukan kehidupan kita di akhirat. Bahagia selama-lamanya, sakit selama-lamanya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar Jumat, khatib mengajak kepada seluruh jemaah Jumat, mari kita sama-sama untuk melihat keadaan daripada iman-iman kita pada saat ini. Sudah sejauh mana iman kita mampu membeli sholat, sehingga untuk melaksanakan sholat begitu mudahnya kedua langkah kaki kita melangkahkan kaki ke masjid. Sudah sejauh mana iman kita untuk membeli sholat sunnah di sepertiga malam. Sudahkah iman kita mudah untuk menjadikan diri kita bangun di sepertiga malam? Sudahkah iman kita mudah untuk membeli bacaan Al-Quran setiap hari, sehingga dengan iman yang kuat, iman yang sempurna, membaca Al-Quran begitu mudah, lisan begitu mudah. Jemaah yang dimuliakan Allah, apabila kita ingin melihat bagaimana kondisi daripada iman kita pada saat ini, yang akan menjadi penentu untuk kehidupan akhirat kelak kita, apakah kita ini akan selamat atau tidak, kita bisa melihat dari bagaimana tata cara ibadah kita. Salat, sudahkah kita berjamaah 5 waktu setiap hari? Sudahkah kita meluangkan waktu hanya beberapa menit saja untuk membaca Al-Quran? Sudahkah kita meluangkan harta kita sebagai alat wasilah untuk kehidupan akhirat kelak kita yang akan kita dapatkan kita nanti di akhirat kelak? Sudahkah kita meluangkan waktu kita untuk bersilaturahmi kepada tetangga-tetangga kita, mengingatkan betapa pentingnya kehidupan akhirat? Jemaah yang dimuliakan Allah, di dunia bukan hidup masing-masing. Di dunia adalah kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Allah pun mengingatkan, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Di dunia, di akhirat baru masing-masing. Jemaah yang dimuliakan Allah, maka salah satu yang Rasulullah SAW sampaikan kepada